Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku semua, kita jumpa lagi. Salam damai, salam sejahtera, dan terima kasih buat bosku yang selalu setia bersama channel Belajar Ternak ini. Dan semoga video-video dari channel Belajar Ternak ini bisa memberikan manfaat dan juga bisa menginspirasi bos. Dan jangan lupa juga buat yang belum subscribe, silahkan untuk like dan subscribe-nya juga bosku ya. Dan juga bunyikan tanda loncengnya bos. Oke bosku, untuk entok-entok saya hari ini terpaksa saya berikan pakan begatul kasar seperti ini dikarenakan kemarin sudah cari begatul halus namun banyak yang kosong bos ya. Saat ini masih langka ya, dari toko pakan dari penggilingan itu banyak yang kosong, maka dari itu terpaksa saya berikan begatul kasar seperti ini bos. Dan hasil pemberian dari begatul kasar ini itu hasilnya seperti ini bos. Kotorannya bosku bisa lihat sendiri, kotorannya itu lebih kuning dan lebih banyak. Ini dikarenakan pemberian begatul kasar yang masih banyak tercampur sekam padi bos. Dan hasilnya kalau kita berikan pakan begatul kasar seperti ini, itu masalah pencernaan itu banyak yang terbuang menjadi kotoran bos, daripada yang terserap daripada yang terserap untuk kebutuhan pertumbuhan dan juga masalah produksi indukan juga. Nah, itulah kesalahan para pemula yang biasanya mengeklaim kalau beternak entok itu rugi di pakan karena makannya banyak ya. Yaitu kesalahannya adalah dari pola pemberian pakan bosku. Dan biasanya yang mereka pikirkan adalah memberikan pakan begatul kasar yang harganya itu lebih murah ketimbang begatul halus, dan dia kira itu dengan pemberian begatul kasar yang harganya lebih murah itu lebih untung bos. Padahal sebenarnya itu salah besar. Kenapa saya bilang salah besar? Ya karena dengan pemberian pola begatul kasar itu untuk masalah pencernaan itu banyak yang terbuang menjadi kotoran bos, daripada yang terserap untuk pertumbuhan maupun untuk produksi indukan kita ya. Karena apa? Karena begatul kasar itu nutrisinya kurang bagus, atau nutrisinya itu menurut saya ya buruk, beda dengan begatul halus. Maka dengan kita berikan begatul kasar dikarenakan nutrisinya kurang bagus, maka entok-entok kita itu kebutuhan nutrisinya tidak tercukupi bosku. Dengan kebutuhan nutrisi yang tidak tercukupi itu, maka entok-entok kita makannya banyak sekali ya, porsi makannya banyak sekali, dan pertumbuhannya lambat. Pertumbuhannya lambat bos, karena kurang nutrisi. Walaupun makan banyak, pertumbuhannya lambat. Nah, dengan pertumbuhan lambat itu, akhirnya hasil panen yang kita dapatkan itu tidak sesuai harapan bosku. Hasil panen yang kita dapatkan tidak sesuai harapan, harganya tidak sesuai harapan. Nah, dengan seperti itu kita bisa rugi karena hasil panen tidak bisa menutupi biaya pakan bos. Itu kalau kita berikan dengan pola pakan begatul kasar. Nah, inilah yang banyak sekali dipahami oleh para pemula bosku ya. Yang mereka pikirkan itu dengan begatul kasar bisa lebih untung karena harganya lebih murah. Padahal itu kan salah bos. Padahal itu cuma selisih sedikit loh bos ya. Begatul kasar itu di sini 3.000 ya. Kalau di tempat Anda kurang tahu. Kalau di tempat saya ini rata-rata 3.000 begatul kasar, tapi ya nggak kasar banget, tapi tetap banyak tercampur sekam padi. Jadi menurut saya itu kurang bagus nutrisinya untuk entok-entok kita. Nah, kalau begatul halus murni itu 3.500. Cuma selisih Rp500. Namun para pemula biasanya walaupun cuma selisih Rp500 itu biasanya dipermasalahkan sekali bosku. Itu biasanya sangat dipermasalahkan atau sangat dipertimbangkan ya, atau perhitungan lah, intinya sangat perhitungan sekali bos. Padahal cuma selisih Rp500 ya. Dengan selisih Rp500 itu mereka perhitungan, lalu mereka lebih memilih begatul kasar seperti ini, yang pada akhirnya mereka mengalami kerugian karena entoknya makannya banyak namun pertumbuhannya lambat dan hasil panen tidak menutupi pakan ya. Beda dengan kita berikan begatul halus. Kalau kita berikan begatul halus itu makannya lebih sedikit dan pertumbuhannya tentu lebih cepat ya. Jadi kalau kita analisa, bisa analisa secara logika, itu
malah lebih hemat pemberian bekatul halus meskipun harga beli pakannya kita lebih mahal ketimbang yang bekatul kasar. Namun dengan porsi atau jumlah pakan yang kita keluarkan lebih sedikit itu dan pertumbuhannya lebih cepat yang nanti hasilnya panennya bisa lebih banyak, maka dari itu bisa lebih hemat ya. Dengan kita menggunakan bekatul halus itu bisa lebih hemat sebenarnya, Bos. Dan itu kita bisa lebih untung. Nah, yang bilang peternak entok rugi atau banyak yang mengklaim peternak entok itu rugi di pakan itu karena dia itu salah memberikan pola pakan ya. Kalau kita salah memberikan pola pakan ya sudah, kita akan mendapatkan kerugian karena kita hanya mensifati atau intinya kita hanya mensifati entok itu rakus, makanya banyak apa doyan, dan kita tanpa memperhatikan kebutuhan nutrisinya, Bos. Kebutuhan nutrisi untuk pertumbuhannya, Bosku. Nah, dengan seperti itu, maka kita akan berikan entok itu pakan yang asal-asalan. Yang pada akhirnya, ya kita malah rugi karena entok itu pertumbuhannya sangat lambat sekali. Dan juga untuk produksi juga lambat, untuk pertumbuhan lambat, dan hasil panennya tentu tidak menutupi pakan yang kita berikan, tidak menutupi biaya pakan yang kita keluarkan. Nah, itu kesalahan-kesalahan yang banyak ngeklaim entok itu rugi di pakan ya seperti itu. Kesalahan-kesalahannya seperti itu, Bos. Kurang memperhatikan pola pakan. Kalau kita pola pakan kita tepat, ya kita nggak akan rugi. Nah, ini yang harus dipahami. Dan khususnya biasanya yang mengeklaim peternak entok rugi di pakan itu biasanya saya rasa masih pemula, Bos. Kalau sudah tidak pemula, saya rasa nggak akan mengklaim seperti itu. Saya juga dulu seperti itu, pengalaman pribadi ini, Bos. Saya masih pemula karena entok rakus, saya banyakin hijau-hijauan, dedak kasar gitu, hasilnya malah rugi, Bos. Karena nutrisi pola pakan yang kita berikan itu kurang, alhasil pertumbuhan entok kita lambat dan juga hasil panennya tidak maksimal, tidak bisa menutupi biaya pakan. Nah, itulah kerugian yang sering dialami oleh pemula, Bosku. Maka dari itu kita kalau soal harga pakan lebih baik pilih yang agak mahal, nggak masalah. Yang penting kualitas pakannya itu bagus. Ya tentu pakan utama ini kan kalau entok kan kita terapkan kan bekatul halus ya. Intinya pakan entok itu pasti kebanyakan rata-rata semuanya kan menggunakan bekatul ya, atau menggunakan dedak. Nah, ini yang harus diperhatikan, jadi dedaknya, bekatulnya itu. Kalau masalah tambahan itu ya juga perlu, dan sebelumnya kan sudah saya buatkan video tentang ransum pakan untuk entok ya. Buat yang belum nonton bisa klik saja linknya di deskripsi, Bos. Nah, di situ sudah saya jelaskan pola pakan apa saja yang saya terapkan, dan di situ tidak aneh-aneh karena pola pakan inti yang saya terapkan adalah bekatul dan for pabrikan dengan perbandingan tertentu yang sudah saya jelaskan di video tersebut, Bos ya. Ya karena yang pakan bekatul itu kan pakan utama, maka dari situ ini perlu saya bahas yang awal atau yang paling terpenting. Karena bekatul itu menjadi pakan utama pada entok, Bos ya. Intinya kalau bisa itu jangan berikan bekatul kasar ya. Kalau bisa jangan berikan bekatul kasar, namun berikanlah bekatul yang halus itu kalau bisa ya. Nah, karena saya sudah sering membuktikan sendiri dengan pemberian bekatul kasar dan bekatul halus itu perbedaannya sangat jauh sekali, Bos. Karena bekatul kasar itu nutrisinya sangat buruk sekali. Jadi kita jangan salah pilih untuk memberikan pola pakan supaya kita tidak rugi dalam beternak entok, Bosku ya. Kalau kita kepepet nggak masalah karena bekatul kasar kan cari bekatul halus nggak ada, ya terpaksa kita adanya kasar ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau ada kita jangan pilih yang kasar meskipun harganya selisih ya. Oke, jadi itu saja ya, Bosku. Semoga bisa dipahami. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.